Dok, jadi kemarin kan aku habis kumpul keluarga nih. Biasalah pasti makan-makan dong. Tapi karena orang-orang tua semua yang kumpul, jadilah ngebahas soal kolesterol, Dok. Aku penasaran deh, kolesterol sama lemak darah itu sama nggak sih, Dok? Jadi gini Tan, lemak darah itu ada 3 ya, kolesterol, trigliserida, dan lipoprotein. Tapi umumnya masyarakat menganggap lemak yang berbahaya di tubuh itu namanya kolesterol. Oh gitu. Terus katanya nih, Dok, kalau kolesterol tinggi itu nggak ada gejala khusus ya? Jadi gini Tan, memang kebanyakan kasus nih kolesterol tinggi tidak memberikan tanda khusus sampai terjadi komplikasi seperti stroke. Baru deh dicek ternyata penyebabnya adalah kadar kolesterol tinggi. Tapi sebenarnya ada sejumlah kondisi yang patut diwaspadai sebagai tanda kolesterol tinggi Tan. Wah, jadi penasaran nih kondisi seperti apa ya yang patut diwaspadai kalau itu adalah tanda kolesterol tinggi. Tapi katanya nih, Dok, salah satunya itu cepat lelah ya. Ini fakta atau mitos? Nah, untuk itu langsung nih kita tanya narsum kita, Dr. Ade Imasanti Sapardan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo, Dokter. Halo Dok, apa kabar? Halo, Dokter Dokter. Haikal. Iya. Terima kasih. Gimana nih lagi ngomongin apa nih? Nah Dok, ini perlu Dok diinformasikan pada masyarakat tentang tanda kolesterol tinggi. Katanya mudah lelah adalah tanda dari kolesterol tinggi. Ini fakta atau mitos Dok? Nah, kalau untuk kelelahan ini bisa dibilang fakta ataupun mitos. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya nggak semua kelelahan itu tanda dari kolesterol tinggi. Nah, perlu kita tahu kolesterol tinggi itu dapat menyebabkan yang namanya plak. Plak itu adalah sumbatan ya, atau penebalan pada dinding pembuluh darah yang diakibatkan oleh kolesterol yang mengendap ke dalam dinding pembuluh darah. Jadi kalau misalnya memang pembuluh darah kita terjadi penyumbatan, nah itu dapat menyebabkan kelelahan. Kalau misalnya penyumbatannya itu di jantung, bisa terjadi sakit dada, di rahang bisa terjadi nyeri di daerah leher macam-macam. Jadi bukan berarti si kolesterol tinggi ini pasti menyebabkan kelelahan. Jangan sampai semua orang kelelahan nyangkain kolesterolnya tinggi, nggak seperti itu juga. Tapi memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan rutin at least 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Oh gitu. Jadi memang pemeriksaan darah rutin itu harus ya, Dokter ya? Tuh. Biar tahu kondisi kesehatannya ya, Dokter ya. Oke, Dokter. Nah, Dokter, tapi ini kan, Dok, umumnya nih orang-orang bilang, sering banget dibilang katanya kalau kolesterol tinggi itu berbahaya bagi kesehatan jantung. Ini fakta atau mitos, Dokter? Nah, itu benar-benar fakta ya. Kenapa saya bilang benar-benar fakta? Karena kalau misalnya si kolesterol ini atau lemak darah ini dia mengendap di dalam pembuluh darah jantung, itu pembuluh darahnya sangat kecil. Nah, jadi nanti akan terjadi penyempitan pada pembuluh darah jantung. Kalau misalnya penyempitannya itu besar atau mencapai 100% atau dia tersumbat total, itu akan terjadi kondisi yang namanya serangan jantung. Karena tidak terdapat suplai darah ke dalam otot jantung, sehingga pasien akan merasakan nyeri dada yang hebat. Dan kalau misalnya kondisinya berat, bahkan sampai menyebabkan kematian. Wow. Tuh kan, makanya penting sebenarnya untuk mengatur pola hidup sehat seperti tidur cukup, rutin olahraga, kurangi stres, dan konsumsi makanan yang sehat. Tapi nih, Dok, ya, makanan apa aja sih yang termasuk dalam makanan sehat? Nah, kalau misalnya itu tentu saja banyak ya macamnya, tapi yang pasti nomor 1 itu adalah kita mengkonsumsi makanan yang rendah lemak ya, rendah lemak jenuh. Ada juga lemak yang baik soalnya untuk tubuh. Nah, itu harus dibedakan. Lalu juga mengandung banyak serat. Nah, dan lainnya selain makanan, itu kita perlu perhatikan juga pola hidup sehat. Seperti tadi disebutkan Dokter Haikal ya, ada olahraga rutin ya, tidak sekali-sekali, 3-5 kali seminggu. Cukup tidur, hindari stres, hindari merokok, dan hindari alkohol. Nah, itu sangat perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga untuk menambah daya tahan tubuh, kita perlu mempunyai asupan yang cukup untuk omega 3, 6, dan 9. Nah, itu kalau tidak kita dapatkan dari makan makanan sehari-hari, kita bisa dapatkan tambahan dari suplemen. Kenapa? Karena kita membutuhkannya untuk membentuk sel dan mengendalikan peradangan. Oke, jadi intinya semua omega 3, 6, dan 9 bertujuan untuk menjaga kesehatan jantung dan tubuh secara keseluruhan. Oke, berarti memang penting banget nih ya omega 3, 6, dan juga 9 ini. Nah, Dokter nih katanya semua itu bisa didapatkan dari ikan, Dok. Ini fakta atau mitos?
Oke, ini fakta ya. Nah, jadi gini, tapi meskipun di dalam ikan itu kaya akan kandungan ketiga omega ya, tapi sumbernya itu berbeda-beda. Omega 3 itu banyak kita dapatkan dari ikan salmon ya. Kalau omega 6 itu dari kacang-kacangan. Omega 9 kita dapatkan dari makanan nabati seperti biji bunga matahari, minyak zaitun atau olive oil, almond hingga kemiri ya. Dan ini pada American Heart of Association memang sudah merekomendasikan kepada orang yang memiliki resiko penyakit kardiovaskuler yang tinggi untuk mengkonsumsi kandungan omega 3, 6, 9. Di mana selain kita dapatkan dari makanan sehari-hari, kita pun bisa mendapatkannya dari suplemen. Wah, berarti kalau komplit gitu sih emang bener-bener harus dikonsumsi ya dok sehari-hari supaya kolesterol kita tetap terjaga. Terima kasih banyak dokter informasinya. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, untuk memenuhi kebutuhan omega 3, 6, dan 9, kayak yang dokter Ade tadi bilang, aku punya suplemen yang udah mengandung semuanya. Jadinya praktis deh. Aku konsumsi Omepros. Omepros bermanfaat untuk menurunkan lemak darah dan menjaga lemak darah tetap stabil. Omepros bersumber dari minyak ikan salmon dan minyak nabati atau vegetable oil, seperti flaxseed oil, safflower oil, canola oil, olive oil, dan blackcurrant seed oil yang tinggi akan omega 3, 6, dan 9. Perpaduan asam lemak esensial omega 3, 6, dan 9 yang ada dalam Omepros efektif untuk menurunkan lemak darah. Blackcurrant seed oil di dalam Omepros tinggi akan gamma linolenic acid yang bermanfaat sebagai anti peradangan untuk mencegah pengerasan dinding pembuluh darah dan memperkuat kelenturan pembuluh darah. Nah, perlu nih diinformasikan pada masyarakat, boleh dikonsumsi jangka panjang kan? Boleh dong, karena bersumber vegetable oil dari tanaman juga dari minyak ikan salmon yang mudah diserap oleh tubuh sehingga bisa dikonsumsi untuk jangka panjang. Dan untuk mengatasi kolesterol tinggi, penting diperhatikan aturan minum setiap obat dan suplemen. Nggak bersembarangan, Intan. Benar banget dokter. Untuk menurunkan lemak darah adalah 3 kali sehari, 1 soft kapsul pagi hari, 1 soft kapsul siang hari, 1 soft kapsul malam hari setelah makan. Dan untuk pemeliharaan cukup 1 kali sehari 1 soft kapsul saja. Lalu bisa didapat di mana? Omepros bisa dibeli di apotik, di toko obat, toko online seperti Shopee dan juga Tokopedia. Dan saat ini lagi ada potongan harga khusus di Indomaret loh. Oke, jangan lupa Intan untuk selalu terapkan pola hidup sehat, jaga berat badan supaya nggak berlebihan, rutin olahraga, tidur cukup, dan batasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi untuk menjaga supaya kualitas hidup tetap baik dan terhindar dari berbagai penyakit termasuk penyakit jantung dan stroke. Bener banget dok. Kalau gitu mulai sekarang aku harus terapin pola hidup sehat dan juga rutin konsumsi Omepros. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi kesehatan lainnya tetap di Hidup Sehat.